Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Intan Permata, NPM A1G024162. Saya dari kelas 2D. Di sini saya akan mempresentasikan tentang wacana bahasa Indonesia tentang dunia pendidikan. Dengan judul Viral Aksi Bullying Siswi SMP di Sumsel. Korban disuruh sujud dan cium kaki. Di sini kronologinya adalah kejadian bullying ini terjadi di SMP di Sumatera Selatan. Aksi bullying tersebut melibatkan dua siswi, yaitu salah satu dari mereka menjadi korban dan dipaksa melakukan tindakan yang merendahkan. Di video tersebut, siswi yang mengenakan seragam sekolah disuruh melakukan tindakan yang sangat menghina, seperti sujud dan mencium kaki siswi yang lebih besar. Terus, mengapa berita ini disebut berita? Karena berita ini disebut berita karena menyampaikan informasi terkini tentang perundungan yang terjadi di sekolah, melibatkan fakta yang dapat diverifikasi dan bertujuan untuk memberi informasi penting kepada publik. Berita ini juga mengangkat isu sosial yang relevan, yaitu perundungan di kalangan pelajar, dan disebarkan melalui media massa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Kenapa saya memilih berita ini? Saya memilih berita ini karena perundungan adalah isu sosial penting yang berdampak serius pada korban. Berita ini relevan dengan situasi terkini, membuka diskusi tentang pencegahan bullying, dan mendorong kesadaran masyarakat, orang tua, serta pihak sekolah untuk bertindak lebih cepat dalam menangani masalah ini. Terus, mengapa ini bisa terjadi? 1. Karena pengaruh lingkungan sosial dan keluarga. Stres atau tekanan dari keluarga, teman, atau lingkungan sekitar bisa mendorong mereka untuk mengekspresikan perasaan negatif mereka dengan cara yaitu merugikan orang lain. Kedua, kurangnya pengawasan dari orang tua. Kejadian bullying seringkali terjadi saat pengawasan di sekolah kurang ketat, baik di ruang kelas, ruang bermain, maupun di ruang kelas lainnya. Ketika pelaku tahu bahwa mereka tidak akan ketahuan. Kedua, karena kurangnya pengawasan di sekolah. Kejadian bullying seringkali terjadi saat pengawasan di sekolah kurang ketat, baik di ruang kelas, ruang bermain, ataupun di tempat lain. Ketika pelaku tahu bahwa mereka tidak akan ketahuan, mereka lebih mungkin untuk melanjutkan perilaku bullying tersebut. Dan ketiga, yaitu kebiasaan buruk yang dibiarkan. Jika sebelumnya ada kejadian bullying yang serupa, namun tidak mendapat perhatian serius dari pihak sekolah atau orang tua, pelaku bisa merasa bahwa perilaku tersebut bisa diterima dan tidak akan mendapatkan konsekuensi yang berat. Ketika kebiasaan buruk ini dibiarkan, masalah tersebut bisa berkembang menjadi semakin parah. Terus, ada dampak bullying. Dampak bullying pertama adalah trauma emosional. Korban bullying seringkali mengalami perasaan takut, cemas, dan rendah hati. Hal ini dapat menyebabkan stres yang berkepanjangan dan dalam beberapa kasus dapat berkembang menjadi gangguan kecemasan atau depresi. Yang kedua, ada kesehatan mental yang buruk. Pelaku bullying juga dapat mengalami masalah psikologis seperti kecemasan, stres, atau ketidakmampuan untuk mengelola emosi mereka secara sehat. Mereka bisa berkembang menjadi pribadi yang lebih baik, agresif, atau memiliki kecenderungan untuk mencari kontrol melalui kekerasan. Ketiga, yaitu penurunan harga diri. Bullying seringkali merendahkan harga diri korban, membuat mereka merasa tidak berharga atau tidak diterima. Ini bisa berdampak pada rasa percaya diri mereka dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk akademik dan sosial mereka. Berikutnya adalah solusi. Untuk mencegah kejadian bullying yang serupa, perlu ada kerjasama antara pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat. Langkah-langkah di atas harus diterapkan secara konsisten dan terkoordinasi dengan baik. Hanya dengan pendekatan holistik dan mendalam, kita bisa menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung berkembang positifnya bagi setiap siswa. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kejadian bullying melibatkan siswa SMP di Sumatera Selatan menggambarkan betapa seriusnya dampak dari perilaku kekerasan di lingkungan sekolah. Bullying tidak hanya merusak mental dan emosional korban, tapi juga beresiko mengubah perilaku menjadi individu yang perilaku antisosial. Untuk mencegah terulangnya kejadian serupa, perlu adanya upaya bersama dari pihak, termasuk pihak sekolah, orang tua, serta masyarakat. Solusi yang dapat diterapkan meliputi pendidikan tentang empati dan toleransi, pengawasan yang lebih ketat di sekolah, serta pembentukan budaya positif yang mendukung inklusif dan saling menghargai. Selain itu, penting untuk melibatkan orang tua dalam proses pendidikan anaknya, menyediakan layanan konseling untuk korban dan perilaku bullying, serta memastikan adanya sanksi tegas bagi perilaku kekerasan. Baiklah, itulah tadi presentasi singkat dari saya.
Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandi Intan Permata.